Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoin kali ini itu adalah Doge, teman-teman ya, Dogecoin. So ya, kemarin udah diupdate juga seperti biasa Bitcoin terus Phantom. Kemarin juga ada kakek Powell speech ya, intinya memang dia ini masih hawkish dan memang adanya kemungkinan untuk kenaikan suku bunga bahkan 0,5% di next meeting sekitar tanggal 22 kalau nggak salah teman-teman ya, sekitar tanggal 20-an lah. Dan mereka juga masih harus melihat nih nanti rilis data CPI bagaimana dan lain sebagainya, baru mereka bisa putuskan untuk the next meeting pada kenaikan suku bunga. Jadi itu menjadi salah satu faktor penyebab market merah merona kembali. Dan sedikit reminder ya, kakek Paul mau ngomong lagi nih teman-teman sekitar jam 10 malam hari ini ya, lagi demen ngomong kayaknya ya. Kemudian di sini ada job opening juga, dan juga ada rilis data crude oil inventory jam setengah 11 malam. Jadi bisa prepare buat teman-teman ya, mulai dari jam 10 dan sampai sekitar jam setengah 11 malam ini, karena ada beberapa hal yang bisa dibilang penting lah ya, dan bisa berdampak ke pergerakan market seperti tadi malam. Oke, jadi tanpa basa-basi lagi, kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara time frame daily terlebih dulu. Nah, secara daily kita bisa lihat ya di sini di swing low terakhirnya dia. Ya, waktu dia bikin tail candle lumayan ya di sini pada 3 Maret, kemudian dia berangsur naik. Sayangnya memang nggak ngetes sampai EMA 21-nya. Udah langsung endorser lagi. Ya, salah satu penyebabnya itu adalah speed si kakek tadi malam. Nah, posisinya ini sudah dekat sekali dengan EMA 200 nih, garis warna biru secara daily time frame. Jadi balik lagi seperti pembahasan yang kemarin-kemarin sudah saya sampaikan, ini terakhir kali dites dan mendapatkan reaksi yang signifikan. Apakah kali ini akan berakhir sama balik lagi karena nanti malam ada niche eventnya lumayan banyak, ya bisa aja istilahnya mendapatkan reaksi seperti ini. Tapi kalau misalkan rilis datanya nggak mendukung dan kakek Powell lebih hawkish lagi, ya sulit lah kalau misalkan pengen melihat seperti ini. Malah yang chance yang kita bisa lihat adalah dia terbreakdown dan ngetes ke bagian bawahnya nih. Ya, kita bisa pakai acuan di swing low bahkan terakhir dia di sekitar 21.300-an dolar. Ya, bahkan bisa ngetes sampai sekitaran itu. Jadi ya bisa prepare ya buat teman-teman sekalian untuk skenario ini. Karena istilahnya si kakek Powell itu udah hawkish gitu kan teman-teman. Karena kita bisa lihat lagi sebentar ya. Ini akan coba pakai pet. Dia udah drop seperti ini, naik sedikit, kemudian bisa aja melanjutkan dropnya di sini. Kemudian untuk retest dan lanjutin turun lagi ya untuk ngejar next area demandnya. Dan ya ini terakhir kali sebelum harga mulai menanjak naik terus menerus ya. Ini di sekitar pada 18 Januari nih, bahkan di 20.400 dolar lah sekitar area situ. Jadi ya bisa prepare balik lagi, bisa aja dia masih downtrend bahkan ngetes bagian bawah ini, baru nanti kita bisa lihat lagi apakah memang dari area sini mampu dipertahankan sama si Bitcoin before dia akhirnya melanjutkan penguatannya kembali, atau ya penguatannya pun cuma terbatas, at least cuman create lagi namanya lower high sebelum dia mungkin melanjutkan penurunan yang lebih lanjut atau signifikan, bahkan ngejar 19.000 dolar, 18.000 dolar dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa prepare untuk mungkin penurunan lanjutan si Bitcoin, bahkan ngetes ke bagian bawah ini. So far mungkin ini yang istilahnya lebih bisa kita pantau lah untuk skenario ini, karena kita lihat juga dari kakek Powell itu masih hawkish dan ya belum mendukung lah untuk market bisa pump to the moon gitulah ya. Jadi mungkin setelah kemarin ya dia berangsur naik terus, dan ya mungkin inilah saatnya si Bitcoin memasuki fase koreksi terlebih dahulu ya. Jadi bisa dipantau untuk dua area yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama, sebentar akan coba saya ganti ya warna kuning, ini yang pertama dan ini yang kedua ya, untuk berdasarkan areanya secara daily time frame si Bitcoin ya. Jadi itu yang possible, mungkin sekarang chance itu lebih besar terjadi ya. Jadi ya harap mungkin buat teman-teman yang kemarin nanyain oke, pengen di CA dan lain sebagainya, bisa mungkin nunggu kita bisa mendapatkan diskon lagi ya. Jadi mungkin teman-teman juga lebih senang kan dapat diskon harga lebih murah gitu kan. Oke. Nah, ini untuk si Bitcoin pembahasan secara time frame hourly khususnya 4 jam. Kita bisa lihat ini strukturnya masih berjalan downtrend ya. Terakhir kali di sini bermain di dalam sebuah channel, kalau kita lihat dari garis besarnya ini bisa dibilang juga bear flag, dan dia ini sudah terbreakdown teman-teman. Kita bisa lihat ya, dia udah nutup dari shadow terakhirnya dia di sini. Dia udah nutup dan ya berangsur malah mengalami pelemahan. Jadi yang perlu dipantau untuk posisi saat ini adalah balik lagi ya, ketika memang dia mengambil area retest terlebih dahulu.
Sebentar. Nah ini ya, ini udah drop seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti dia mengambil retest terlebih dahulu, mungkin bisa dimanfaatkan ya sebelum dia melanjutkan penurunannya, atau malah dia tidak ngambil pullback setinggi itu, ya udah langsung aja dia turun tanpa basa-basi gitu ya. Dia mungkin sideways naik dikit, di sini langsung turun ngejar area sini. Kenapa saya tandain area sini? Ini adalah area terakhirnya dia. Di sini kita bisa lihat terbentuk seperti double bottom ya. Ini bottom 1, bottom kedua, ini neckline-nya, and then dia mampu break gitu ya, retest, and then lanjut naik lagi untuk si Bitcoin pergerakan sebelumnya. Nah, area ini itu di sekitaran 21.300-an sampai 21.600-an dolar. Itu menjadi next area potentially yang akan divisit sama si Bitcoin. Nah, baru kita pantau bersama-sama apakah area itu mendapatkan reaksi dari buyersnya kembali, and then akhirnya mampu ngangkat harganya si Bitcoin, atau malah di sini dia ya tersideways aja seperti kemarin ini. Ya cuma sideways aja, makin lama makin naik ya, kemudian akhirnya drop lagi. Nah, pertanyaannya kalau drop lagi sekitar berapa, bro? Ya kalau dia drop lagi kita bisa pantau ya, ini kan secara hourly jadi kita bisa lihat lebih detail lagi. Ini adalah next areanya dulu ya, di sini. Area pullback pertama ini sebelum dia pumping, teman-teman ya, untuk si Bitcoinnya. Sebentar. Nah, ini ya. Di sekitar 20.850 sampai 21.040-an dolar. Itu next area. Nah, lebih bawahnya lagi ya, di sekitaran sini nih, teman-teman. Nah, di sekitar area sini. Ya, ini di sekitar waktu dia bikin tail candle terakhir kali ya ke bawah sebelum dia berangsur naik. Ini sekitar 20.400 sampai 20.600-an dolar. Ya, jadi bisa dipantau kalau area ini akhirnya jebol ya, ini menjadi next target nih. Ya mungkin bisa dibilang juga harapan terdekat lah kalau misalkan area ini jebol. Nah, kalau bawahnya lagi ya ini udah agak jauh ya, sekitar 19 ribuan dolar. Ya jadi menurut saya ataupun buat teman-teman yang mau pantau, bisa pantau beberapa area untuk skenario ini untuk si Bitcoin. Before nanti kita lihat apakah memang di beberapa area ini ya si Bitcoin itu mendapatkan reaksi dari buyersnya kembali, atau malah di loss gitu, di loss doll gitu ya. Dalam artian berarti buyersnya itu belum tertarik lagi untuk nge-buyback si Bitcoin karena beberapa faktor tadi ya, seperti dari kenaikan suku bunga ya, kemudian dari kasus kemarin juga temennya, dari internal kriptonya juga ya, dimana Binance juga masih diserang dan lain sebagainya gitu ya. Jadi balik lagi bisa dipantau terlebih dahulu aja untuk beberapa next target si Bitcoin secara hourly time frame-nya. Next ini untuk Doge ya, secara kalau kita lihat ataupun saya pribadi lihat si Doge ini memang sebelum-sebelumnya ini berada di bawah EMA 200 nih secara daily, and then akhirnya dia mampu break signifikan ya, tapi dropnya juga impulsif, teman-teman. Jadi mungkin sekarang yang perlu dipantau adalah di sini, akan coba saya hubungkan aja ya. Terbentuk seperti sebuah trendline resistance ya, di sini terakhir kali pullback satu ya, ini beberapa kali di testing. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini juga kita bisa hubungkan. Nah, jadi overall secara daily yang saya pribadi lihat untuk si Doge ini bermain dalam sebuah range channel ya. Jadi memang kalau memang si Doge ini masih melanjutkan penurunannya, at least dia bahkan bisa ngetes untuk bagian bawah dari si trendline support ini seperti pergerakan-pergerakan sebelumnya ya, dimana kalau kita tandain juga atau saya tandain ya di bagian sini, ini kan terakhir kali si Doge ini mendapatkan reaksi, akhirnya dia pump ya di sini nih, di sekitaran box hijau ini ya. Ini di sekitar 0,055 sampai 0,059 dolar. Ya jadi bisa dipantau kalau memang akhirnya sebentar ya, dia dari area sini let's say sideways atau pullback sedikit ya, kemudian dia melanjutkan penurunannya lebih lanjut ya, mungkin aja bisa ngetes bahkan area ini, dimana ini adalah trendline supportnya, plus juga secara zonasi itu adalah area dari demand secara daily ya. Terakhir kali area situ sideways, kemudian harganya itu pump signifikan gitu. Jadi mungkin buat teman-teman bisa dipertimbangkan untuk area kuartal di sini. Sebelum area ini di kisaran berapa, bro ya? Nah, sebelum area itu kita ataupun saya akan tandain ya di sekitar area sini nih. Nah, ini adalah swing low terakhir before dia perlahan lanjut naik ya, teman-teman. Di sini akan coba saya tandain. Kemudian saya extend ke samping dan ya ini kelihatan jelas banget kalau kita tandain secara zonasi. Ini akan coba saya tandain dengan warna putih. Ini sebelumnya menjadi area resisten ya, di sini resisten before terakhir kali menjadi area support nih, akhirnya harga masih ngangkat ya, bereaksi lah at least ya. Ini di sekitar 0,657 sampai 0,694. Jadi untuk Dogecoin bisa dipantau ya, sekali lagi yang nanyain Doge
area pemberhentiannya bisa dipantau untuk dua area ini ya, apakah memang di kisaran situ mendapatkan reaksi ya before dia meneruskan atau melanjutkan penguatannya. Sebentar kita ya, before dia mungkin melanjutkan penguatannya mantul, atau memang dia mengambil satu lebih bawah lagi nih, yang ngambil lebih bawah lagi before dia melanjutkan penguatan atau pemantulannya ya. Jadi palingan untuk Doge overall yang saya pribadi pantau adalah skenario ini ya, sekali penurunan before dia mengalami pemantulan, atau dia mengambil sekali lagi lebih bawah lagi, ngejar demand lebih bawah lagi, ngejemput liquidity sebelum dia akhirnya up lagi. Yang ngejar tentunya yang terakhir menjadi area support resisten, yaitu menjadi target terdekatnya untuk si Doge. Jadi ya situasi dan kondisi seperti ini mungkin bisa buat teman-teman lebih bersabar atau nunggu dulu aja ya di antara dua area target ini, dan lihat reaksinya seperti apa. Apakah di area situ dijebol ya dengan candle bearish signifikan, atau malah di situ mengalami pelemahan momentum dari sellernya dan akhirnya mendapatkan reaksi untuk harganya ngangkat atau rebound kembali untuk si Doge. Dan untuk RSI secara daily pun ini lagi OTW ke area extremely oversold ya. Jadi balik lagi, mungkin buat teman-teman yang mau nunggu dan lain sebagainya bisa dipantau untuk dua area ini untuk si Doge. Jadi palingan itu untuk quick update si Doge dan Bitcoinnya. Semoga bisa terbantu, dan jangan lupa analisa kembali before make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Some profit.